Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di Zoom meeting kita hari ini untuk membahas morning talk atau market review untuk hari ini ya. Perkenalkan, saya Gika Husa Zulkarnain. Di sini saya akan bertindak sebagai speaker dan diingatkan kembali untuk Bapak Ibu, semua yang saya sampaikan di sini adalah bersifat analisa ya Bapak Ibu, bukan merupakan rekomendasi entry posisi. Untuk rekomendasi entry posisi sendiri, Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan dengan cara trading dan manajemen risiko masing-masing. Nah, untuk sekarang ini sudah ada 9 peserta ya, kita akan segera mulai saja. Sebelumnya puji dan syukur kita panjatkan dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul hari ini pagi ini dalam morning talk ini ya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada tim yang sudah menyiapkan untuk acara ini dapat berlangsung dengan lancar, juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di acara morning talk kita pagi ini. Oke, kita langsung aja ya. Pagi Pak, dari Pak Joko. Pagi Pak Joko. Kita langsung mulai saja. Saya izin share screen. Sebentar. Mohon maaf, saya izin share screen dulu ya, Bapak Ibu semua. Kita coba lihat. Untuk share screen-nya sudah tampil? Sudah ya? Sebentar, Bapak Ibu. Oke. Uh, Oke, sudah tampil ya share screen-nya. Kita mulai dari kalender ekonomi untuk hari ini ya. Nah, di hari ini untuk kalender ekonomi sendiri nanti di jam 2 siang atau jam 14.00 WIB itu ada eh, dari Jerman ya, berarti dari Euro itu ada IHK atau Consumer Price Index atau CPI ya, CPI dari Jerman, di mana di previousnya 0,3% dan perkiraannya di 0,0% atau akan melemah ya. Jadi untuk euro ada kemungkinan untuk melemah pada jam 2 siang nanti ya pada saat rilis news dari Jerman. Terus selanjutnya ada dari Jerman juga euro itu medium. Kebanyakan beritanya mediumnya untuk hari ini. Nah, tapi ini yang paling kita tunggu-tunggu untuk hari ini nih pidato Ketua Dewan Gubernur Fed dari Bapak Jerome Powell. Ini adalah Bapak yang bisa menjadi sahabat atau sekaligus bisa menjadi musuh kita ya, karena apa yang diucapkannya sangat berpengaruh pada market. Nah, seperti yang bisa Bapak Ibu lihat semua. Nah, sebagai pimpinan Fed yang mengendalikan suku bunga jangka pendek, ia adalah orang yang memegang pengaruh terbesar pada nilai dolar AS. Nah, kenapa setiap Powell pidato atau speak itu akan berpengaruh? Karena emang dari dialah seperti penentuan suku bunga dan lain-lain, kebijakan ekonomi. Ketika dia berbicara, itu adalah kebijakan dari The Fed yang akan mempengaruhi perekonomian di Amerika. Nah, kita lihat, nah di sini juga Fed tepis berakhirnya siklus rate hike, pernyataan Powell ditunggu. Jadi nanti malam itu benar-benar ditunggu nih untuk pidato dari Powell. Kenapa? Karena sebelumnya sebelum hari Selasa kemarin banyak orang yang meragukan akan apa ya akan terjadi peningkatan lagi atau hawkish lagi terhadap nilai suku bunga. Nah, kita lihat dari DXY ya atau dari indeks dolar. Indeks dolar sempat mengalami penurunan nih. Itu karena keraguan dari market tadi dari para pelaku pasar tadi karena adanya sentimen bahwa The Fed akan bersifat dovish ya. Nah, kemudian pada hari Selasa di sini dapat dilihat pada hari Selasa menghadirkan ekspektasi bahwa era kenaikan suku bunga telah berakhir. Jadi ada perlawanan bahwa dari anggota The Fed itu sendiri mengatakan, oh
ini akan masih berlanjut nih untuk eh, penguatan suku bunga ya. Eh, Penguatan suku bunga, kenaikan suku bunganya. Jadi kembali hawkish lagi pada hari Selasa kemarin. Nah, ini terlihat ya dari indeks dolarnya sendiri kemarin naik. Nah, itulah sebegitu berpengaruhnya apa yang diucapkan oleh The Fed, terutama oleh Powell itu sendiri. Nah, makanya untuk hari ini nanti malam kita harus menunggu apa yang pidato dari Powell itu sendiri ya, apakah itu akan bernada hawkish atau dovish ya. Nanti kita akan lihat kalau hawkish berarti akan terus menguatkan USD-nya, tetapi kalau dovish nanti uh, akan melemahkan untuk USD-nya ya. Nah, selain itu kita juga ada inventory minyak mentah itu di jam 22.30 WIB dari previously di 0,774 juta. Di forecast-nya belum ada nih, nanti kita harus langsung lihat hasil aktualnya berapa ya. Nah, kalau untuk pidato sendiri atau speak seperti ini emang tidak ada nih untuk forecast dan previously ya. Jadi kita harus benar-benar mengikuti apa yang dibicarakan oleh Powell pada saat speak-nya nanti. Oke, mungkin untuk dari fundamental cukup sekian ya, karena tidak ada lagi yang cukup berimpact besar pada news. Jadi nanti saya ulang lagi jam 2 atau jam 14.00 WIB itu ada CPI Jerman, itu akan mempengaruhi mata uang euro ya, mata uang euro dan eh, pair-pair lainnya yang berkaitan dengan euro. Terus di 21.15 itu yang ditunggu-tunggu ada speak dari Powell, dan di 22.30 itu ada inventory minyak mentah. Untuk fundamentalnya tiga itu ya yang penting hari ini. Oke, kita langsung coba lihat untuk Euro USD dulu nih, karena Euro USD kebetulan euronya ada fundamentalnya, ada newsnya juga, untuk USD-nya juga ada ya. Nah, kita lihat di time frame daily dulu ya. Kalau dari time frame daily kita lihat di minggu ini eh, itu masih dalam keadaan bearish ya, masih turun, dikuasai cukup besar oleh seller. Nah, hari ini pun candle-nya masih candle turun nih, berarti artinya seller masih cukup kuat. Tapi apakah ini akan terus turun atau malah terjadi pembalikan untuk naik ya? Coba kita lihat di candle-nya. Sekarang Euro USD itu berada di tengah-tengah ya, di antara ini ya, di atasnya ada supply dan di bawahnya kita ada demand ini, jadi Euro USD berada di tengah-tengahnya. Nah, kalau melihat dari time frame daily dan yang sekarang ini, sebenarnya untuk tren masih tren turun ya untuk Euro USD ini. Cuman kita harus lihat di mana saat kita untuk sell-nya, karena kalau sekarang ada berada tepat di tengah-tengah nih, jadi kalau untuk entry entah itu sell atau buy dikhawatirkan akan risknya cukup besar nanti terbawa oleh pergerakan market ya. Nah, jadi kalau saya pribadi kita coba lihat di sini untuk Euro USD, karena trennya turun, mungkin yang paling aman itu kita menunggu untuk Euro USD ini masuk ke area supply-nya. Nanti kita bisa sell di area supply ini. Area supply, sebentar ya, coba saya gambarkan. Oke, nah untuk paling aman itu kita bisa sell Euro USD nanti ketika masuk ke area supply ini. Area supply-nya ini, bentar. Oke. Nah, area supply-nya itu berada di poin. Oke, sebentar. Sambil saya tulis ya untuk areanya. Nah, areanya itu ada di 1.07565 sampai 1.7327.
itu merupakan area supply dari Euro USD dan uh, karena ini trennya sedang turun, kita dapat sell di situ. Cuman mungkin ada yang bilang, wah agak terlalu jauh nih nunggu dari harga sekarang untuk sampai ke area supply-nya. Apakah ada setup yang lain? Coba kita lihat dulu ya. Untuk setup lainnya, oh ini saya lihat ada gap nih di sini ya, ada fair value gap-nya. Nah, mohon maaf sebentar. Nah, di sini ya terdapat uh, fair value gap walaupun kecil ya, bukan fair value gap yang besar. Cuman di sini bisa dijadikan sebagai patokan atau acuan untuk entry juga. Jadi kita bisa sell di area fair value gap ini juga ya. Nah, untuk areanya, oke, sebentar. Untuk areanya itu nanti Bapak dan Ibu bisa di sekitar. Nah, untuk area fair value gap itu ada di sekitar 1.07140 sampai 1.07178. Itu juga bisa dijadikan untuk patokan untuk entry sell kita ya. Cuman apa perbedaannya nanti? Perbedaannya kalau nanti Bapak dan Ibu entry sell di area fair value gap ini, ada kemungkinan untuk terkoreksi dulu ke area supply. Jadi untuk risknya lebih besar. Nah, coba kita cari nih di mana untuk SL dan TP-nya ya. Untuk SL-nya, sebentar. Oke. Oke, untuk SL-nya mungkin kita bisa tempatkan di swing sebelumnya ya, di high sebelumnya di 1.07639 kalau untuk SL-nya, dan untuk TP-nya kita bisa tempatkan sorry. Sebetulnya kalau untuk target untuk jangka panjangnya bisa ke area demand ya, demand yang di bawah ini. Cuman untuk sekarang karena mungkin untuk demand-nya terlalu jauh, kita ambil di swing low yang ini. Saya rubah ke warna biru ya biar tidak sama. Jadi untuk SL kita tandai dengan merah dan untuk TP-nya kita tandai dengan biru. Itu di 1.06643. Nah, coba kita cek untuk risk reward-nya ya. Jika kita open posisi di fair value gap tadi, sekitar segini. Nah, sebentar. Oke, kalau kita open posisi di fair value gap tadi, risk reward-nya itu sekitar 1:1 ya, 1:1,04, 1:1 lah tepatnya. Itu karena SL-nya kita lebih lebih jauh karena kita belum masuk ke area supply-nya ya. Nah, bagaimana kalau kita sell di area supply? Ini untuk risk ratio-nya cukup bagus nih, sekitar 1:3 kalau kita entry di area supply ini ya, di area supply yang tadi saya sebutkan di 1.7327 sampai 1.7565. Nah, kalau ini sekitar 1:3 untuk risk reward-nya ya, RR-nya. Itu sangat baik. Nanti cuman kita perlu kesabaran untuk nunggu apakah dia masuk ke sini atau tidak. Nanti kalau emang tidak ya kita bisa sell di fair value gap yang tadi begitu. Untuk Euro USD paling untuk setup dari saya seperti itu nih untuk hari ini Euro USD. Jadi untuk posisinya saya masih dari analisa ini masih meyakini bahwa ini akan masih turun nih kalau Euro USD. Jadi saya akan open posisi sell di area-area ini. Dan ini untuk SL dan TP-nya juga
saya tuliskan di sini di yang saya tandai merah dan biru ini ya. Mungkin kalau Bapak Ibu mau di screenshot dulu boleh untuk dijadikan patokan atau acuan untuk nanti Bapak Ibu apa posisi. Nah, kalau untuk Bapak Ibu yang emang memiliki ketahanan dana atau ketahanan modal yang cukup kuat, ketika masuk ke area fair value gap yang tadi saya buat ini, yang di bentar kita perbesar ya biar cukup jelas. Nah, ketika masuk area fair value gap ini, jika ketahanan dana atau ketahanan modal Bapak Ibu cukup, ini bisa open dari sini dan apabila masih berlanjut masuk ke area supply ini, Bapak dan Ibu bisa melakukan layering atau upgrading. Itu jika ketahanan dana Bapak dan Ibu mencukupi ya. Jadi kalau untuk trading ini balik lagi ke manajemen risiko, ketahanan dana dan cara trading masing-masing. Jadi kalau emang sesuai dengan cara trading Bapak Ibu itu dapat digunakan. Oke, untuk Euro USD saya kira cukup. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk Euro USD-nya ya. Jika tidak ada, saya coba ke pair lain ya. Pair yang pastinya, oh jangan dulu ya, kita coba ke AUD USD. Kenapa AUD USD? Karena kemarin AUD USD sempat ada news juga ya untuk AUC-nya. Dan sekarang menjelang news USD, kita lihat apa yang terjadi nih di AUD USD. Oke, kita coba lihat dari time frame daily-nya. Dari time frame daily mirip ya dengan Euro USD tadi, di minggu ini masih kuat para seller, jadi candle-nya masih candle bearish. Kita bisa lihat dua candle sebelumnya merah ya, didominasi oleh seller. Cuman untuk hari ini berbeda dengan Euro USD, ini didominasi oleh buyer nih sampai sekarang. Terbukti dengan candle-nya candle bullish ya. Nah, kita coba lihat di time frame kecilnya di H1. Oke, ini sudah ada change of character di internal structure-nya ya. Oke. Untuk AUD USD sendiri, kalau saya lihat dari sini ini area demand, ini juga ada liquidity ya di sini. Di area chop-nya ini ada area liquidity dan pas sekali nih kemarin berarti ini, oh ya jam 9 kemarin menyentuh di area ini nih sampai bawah dan kemudian naik lagi. Nah, jadi kemungkinan untuk AUD USD ini masih akan eh, ada kenaikan ya, walaupun mungkin tidak akan terlalu jauh. Cuman untuk open posisinya kita harus menunggu ketika candle masuk lagi ke area demand-nya ya. Coba kita buat dulu. Nah, dengan candle sekarang eh, kita ke oke. Sorry. Sorry, mohon maaf sebentar ya. Ah, terhapus ya ininya sebentar. Coba saya lihat dulu. Oke, nah di sini nih ada area di sini ya. Nah, terus pergerakannya kemana? Tentu dari demand biasanya bergeraknya ke supply. Nah, sorry, oke. Jadi untuk pergerakannya kemungkinan dia akan turun dulu, baru dia akan naik ya untuk AUD USD. Nah, sekarang kita lihat untuk areanya. Jika ini akan naik, di mana kita bisa buy untuk AUD USD. Oke, di sini ada ini ya, ada liquidity juga dan ada ya chop juga. Nah, area area terbaiknya adalah balik lagi ke sini ke area
area demand yang ini ya untuk baiknya. Area terbaiknya kita coba cek. Kita coba cek koordinatnya di berapa ya. Saya coba masukkan dulu. Oke. Oke, untuk koordinatnya ini ada di 0,64131 sampai 0,64228. Itu merupakan area untuk buy-nya. Cuman karena ini juga sudah terisi atau terfilled ya, bisa jadi penurunannya tidak akan sejauh itu, tapi ke demand yang berada di atasnya. Nah, kalau ke demand yang berada di atasnya, ini coba kita lihat ya. Ini yang baru saja terbentuk, jadi areanya masih sangat fresh dan belum terisi. Kemungkinan lebih besar akan terisi dibanding yang bawah, karena yang bawah sudah terisi ya sebelumnya. Kita lihat kalau yang ini, saya coba tuliskan dulu untuk koordinatnya. Oke. Nah, kalau untuk area demand yang ini, yang fresh ini di 0,64231 sampai 0,64353. Nah, itu sebetulnya tidak terlalu jauh ya dengan area di bawahnya. Jadi ketika masuk ke area demand ini bisa untuk buy. Gitu. Oke, sekarang kita lihat untuk SL dan TP-nya dan kita lihat risk reward-nya apakah bagus. Untuk SL-nya oke, kita bisa tempatkan oke. Nah, untuk SL-nya kita bisa tempatkan di area ini ya. Kita ganti dulu untuk SL merah. Karena biasanya kalau SL itu minus ya, merah, jadi kita buat biar mempermudah juga. Nah, untuk SL-nya di 0,63933 dan untuk TP-nya bisa di area supply ini, tapi untuk lebih amannya atau lebih dekat ya, biar lebih kena gitu dibanding harus nunggu ke area supply, kita bisa tempatkan di bawahnya. Kita bisa tempatkan di sini mungkin ya. Ini kita kasih biru untuk TP karena TP itu identik dengan profit. Profit itu ya jelaslah biru ya. Itu yang paling kita tunggu-tunggu saat kita trading. Oke, kita lihat untuk risk reward-nya. Oke, kita cek apabila kita open di posisi supply yang fresh ini ya. Di posisi demand maksudnya. Demand yang fresh ini. Kita coba lihat. Oke, untuk risk reward ratio-nya di 1:1,9, hampir 1:2 ya. Jadi sudah cukup baik. Jadi ketika masuk ke area supply yang pertama ini, area demand yang pertama ini, sebetulnya kita sudah bisa entry posisi nih, karena risk ratio-nya juga sudah cukup baik ya, sekitar 1:2 lah, 1:1,94. Itu jadi bisa digunakan juga. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin yang mau screenshot dulu, silahkan untuk dijadikan eh, patokan atau acuan ya. Saya sampai belibet nih ngomongnya, patokan dan acuan disatuin. Nah, ini untuk area entry-nya bisa di yang ini atau di posisi yang ini. Cuman kalau di sini pun sudah cukup sih, sudah cukup baik ya. Untuk TP-nya yang saya beri tanda biru di 0,64931 dan untuk SL-nya yang saya beri tanda merah di 0,639, sebentar biar tidak bingung, 63933.
Nah, itu untuk AUD USD. Jadi untuk tadi Euro USD setup-nya kita ambil setup sell dengan menunggu harga naik dulu, dan untuk AUD USD ini kita ambil setup buy, nunggu harga terkoreksi turun dulu sedikit ya. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin dari Bapak Ibu semua untuk fair forex ini, karena kita baru Euro USD dan AUD USD ya. Nah, yang saya bahas dari tadi adalah pair USD juga ya, Euro USD dan AUD USD. Ini nanti juga Bapak Ibu ketika sudah masuk zonanya dan sudah entry, nanti ketika belum sampai TP-nya atau belum kena SL pada saat news, nanti diperhatikan juga ya Bapak Ibu. Dan untuk saran saya, kalau ada news jangan sekali-kali kita memperpanjang SL nih. Wah, karena ada news nih kita perpanjang SL-nya. Oh, itu jangan, karena nanti akan tidak sesuai dengan risk yang sudah kita buat. SL-nya cukup ditempatkan di tempat yang sama. Nanti ketika kena SL, kita bisa lihat pergerakannya apakah dia terus turun. Kalau di posisi ini ya, karena ini kita sedang buy, kalau dia terus turun kita bisa nanti entry untuk sell-nya. Jadi tidak perlu mengganti SL, tidak perlu dipanjangkan untuk SL-nya. Tapi gimana nih kalau kena SL langsung balik lagi? Nah, di situ juga kita cari lagi untuk peluang entry untuk buy-nya. Jangan memaksakan kita ganti SL, dia nggak kena SL baru uh, naik lagi. Mendingan kita sesuaikan dengan resiko yang ada. Ini ada, sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya, ada pertanyaan dari Pak Andri. Pak Yogi, untuk webinarnya tiap hari? Iya Pak Andri, untuk tiap harinya kita ada morning talk, ada juga review market. Kalau tidak jam 10, biasanya jam 15.00 WIB, sore, jam 3 ya Pak Andri. Nah, selain itu kita juga ada webinar untuk membahas materi ya, seperti pada hari Senin kemarin bersama Pak Deden, kemarin kita membahas tentang valid market structure. Itu buat Bapak Ibu semua yang ketinggalan juga untuk materi tersebut, bisa juga disaksikan di YouTube kita ya. Kita juga ada YouTube nih untuk materi-materinya. Jadi ya, untuk yang tertinggal bisa langsung menyaksikan di YouTube-nya. Untuk YouTube-nya apa nanti mungkin bisa saya kirim linknya di sini, atau bisa Bapak Ibu tanyakan kepada yang mengundang Bapak Ibu semua ke sini ya. Nanti bisa ditanyakan untuk link YouTube-nya dan bisa disaksikan di sana. Nah, untuk minggu depan itu kita ada webinar untuk membahas materi pada hari Selasa pagi. Itu dengan Pak Rino nanti hari Selasa ya. Untuk jamnya nanti ada pemberitahuan lebih lanjut, jadi Pak Andri bisa kontak orang yang mengundang Pak Andri di Zoom kita ini ya, di webinar kita. Sudah cukup jelas Pak Andri? Oke, mantap, makasih. Sama-sama Pak Andri. Semoga webinarnya ini tiap hari dapat bermanfaat dan dapat membantu untuk Pak Andri juga ya. Oke, untuk AUD USD sudah mulai turun ya. Sudah mulai mendekati areanya, jadi nanti bisa dilihat aja. Nah, untuk trik juga, jika ada area seperti ini atau pending order, kita bisa gunakan fasilitas yang sudah ada nih ya di platform trading, di MetaTrader biasanya. Itu ada pending order, nanti kita ada buy limit, sell limit, buy stop atau sell stop, nanti itu bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi kalau yang AUD USD ini kita bisa gunakan by limit nih. Jadi kita nggak harus mantau terus untuk chartnya. Jika Bapak Ibu mungkin ada kesibukan dan lain-lain, Bapak Ibu tinggal pasang by limit di area ini. Nanti jika candle-nya menyentuh ke area tersebut, ya otomatis akan open sendiri, terbuka sendiri posisinya. Gitu. Itu untuk trik aja, karena ini kita tidak langsung eksekusi, tidak langsung open posisi, merupakan pending order. Jadi untuk tipsnya kita bisa menggunakan buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, dan itu biasanya ada semua di MetaTrader. Itu harus kita pergunakan juga ya, karena kalau ada kesibukan nanti Bapak Ibu terlewat
Untuk momennya, untuk areanya kan sayang juga ya, jadi bisa digunakan juga untuk pending ordernya. Oke, kita belum ada yang bertanya lagi, jadi kita langsung saja ke pair yang paling ditunggu-tunggu, pair yang paling banyak peminatnya, XAU USD ya, atau Gold. Oke, untuk Gold ini kita lihat di daily dulu ya. Mirip-mirip dengan tadi Euro USD dan AUD USD ya. Ini 2-3 hari terakhir didominasi oleh seller, makanya candle-nya candle bearish semua ya. Itu juga terjadi karena belum bisa menembus di 2000 nih, walaupun kemarin terjadi kondisi geopolitik yang cukup memanas. Sepertinya kondisi geopolitik itu sudah tidak terlalu berpengaruh nih ke gold ya, karena sekarang gold sesuai dengan trennya, sesuai dengan uh, dolarnya, yang dimana dolar sedang menguat, ya gold juga dapat dilihat turun ya, terutama dari hari Senin ini. Nah, kenapa geopolitik sudah tidak terlalu berpengaruh? Biasanya itu karena untuk awal-awal ketika terjadi perang atau apa pada awalnya itu orang-orang akan panik ya, jadi memindahkan asetnya dari mata uang atau dari USD dan lain-lain ke gold sebagai safe haven. Jadi kenapa itu gold akan naik pada awalnya. Cuman walaupun sekarang kondisi geopolitik di sana masih terus berlanjut ya, masih terjadi eh, perangan atau masih panas ya kondisi geopolitiknya, cuman untuk orang-orang sendiri, pelaku pasar sendiri sudah tidak sepanik pada awalnya. Jadi mulai ada yang ditarik lagi mungkin dari aset goldnya, dipindahkan lagi ke currency atau lain-lain. Jadi sudah mulai sesuai dengan trennya ya untuk gold sekarang. Nah, untuk hari ini bagaimana nih? Kita coba lihat di time frame H1. Untuk Bapak Ibu, kenapa mungkin nanya kenapa saya pakai time frame di H1? Karena saya ini untuk harian ya, untuk day day trading, untuk sampai nanti masuk ke sesi Amerika. Jadi saya menggunakannya di time frame H1, karena kalau di time frame yang lebih kecil itu bisa digunakan untuk Bapak Ibu yang mau scalping. Nah, itu karena risk rewardnya lebih kecil, karena strukturnya juga lebih cepat berubah ya kalau untuk di time frame kecil. Nah, oke, kita lihat untuk gold. Sama seperti Euro USD, gold ada di tengah-tengah, dari area di atas ini, kita area supply-nya ada di atas ini, dan untuk area demand-nya kita ada di bawah sini. Kemarin kemarin saya sempat untuk sell gold target di 1950, ternyata belum sampai ya 1950. Jadi kalau kayak gitu ya kita bisa ambil aja secukupnya. Kemarin low-nya itu di sebentar di 1956. Nah, target saya kemarin tuh sebenarnya ke area supply ini, ke area demand ini, maaf, di sekitar 1950, cuman belum sampai ya. Nah, karena trennya masih turun, jadi kemungkinan masih akan bearish juga nih untuk XAU USD. Jadi kita masih akan mencoba mencari peluang untuk sell-nya. Di mana peluang untuk sell-nya? Coba kita lihat ya. Eh, Lagi-lagi yang saya bilang tadi, tentu yang paling enak dan paling aman itu adalah di area supply. Kenapa di area supply? Karena harga itu bergerak dari supply ke demand atau dari demand ke supply. Jadi kemungkinan ini akan naik dulu ke area supply, baru dia akan turun ke mengejar area demand-nya. Seperti ini ya, kira-kira akan ke sini, lalu akan turun. Oke, nah kira-kira seperti ini untuk gold hari ini ya. Jadi kemungkinan akan naik dulu, baru kemudian akan turun. Nah, cuman apakah
akan menyentuh ke area supply ini atau tidak. Nah, karena di sini juga saya hapus dulu sebentar. Nah, pas saya sudah tandai ternyata ya di sini kita ada seperti tadi di ROUSD ada gap ya atau fair value gap dan ini juga belum terisi. Jadi bisa jadi tidak akan ke area supply tapi hanya di gap ini di fair value gap. Nah, di fair value gap ini apakah kita bisa entry untuk sell? Tentu jawabannya bisa karena dimanapun sebenarnya kita bisa entry area sell atau buy ya, termasuk sekarang pun sebenarnya bisa. Cuman yang membedakan adalah balik lagi nanti ke risknya. Karena kalau risknya terlalu besar juga disesuaikan dengan ketahanan dana juga ya. Kalau emang ketahanan dana Bapak Ibu kuat, ya itu tidak ada masalah. Cuman kalau ketahanan dana Bapak Ibu tidak cukup kuat, ya kita mending cari di area-area yang aman gitu ya. Oke, uh, ini ada gap di sini. Coba kita uh, cek dulu ya di berapa. Mohon maaf, saya izin minum dulu sebentar. Oke. Nah, jadi untuk gapnya itu di area 1975.274 sampai 1973.793. Oh, terbaik ya 1973 sampai 1975 sekitar segitu ya. Oke. Nah, tapi untuk yang lebih amannya lagi, kita bisa untuk sell di area supply tentunya. Oke. Maaf. Nah, untuk area supply-nya saya coba buat dulu untuk koordinatnya ya. Nah, ini. Oke. Nah, untuk area supply itu di 1983.598 atau 1983.600 lah ya kita bulatkan sampai di 1989.00 bisa di situ. Itu untuk uh, lebih amannya dengan risk yang lebih kecil. Nah, coba sekarang kita masuk ke SL dan TP-nya. Oke, di sini ada strong high-nya yang belum tertembus lagi ya. Jadi kita bisa pasang SL di sini. Di sekitar 2005 atau 2006. Bisa di 2006 ya. Sebentar. Kan ini di 2005.989 kita untuk SL-nya bisa dibulatkan ke 2006.000 ya. Oke, dan untuk TP-nya sebentar. Bisa ditempatkan di low kemarin di 1956 atau bisa di demand di 1950. Nah, kita simpan saja di 1950 ya. Kita coba hitung untuk risk reward-nya nih. Apakah worth it, apakah cukup atau tidak. Nah, kalau dari fair value gap, kita lihat untuk risk reward-nya sepertinya kurang baik ya. Coba kita lihat dulu. Ya, kurang baik karena di bawah 1:1 ya. Ini sekitar 0,74. 1:0,74. Jadi risknya lebih besar dibandingkan dengan rewardnya, dengan TP-nya. Jadi memang lebih baik untuk entry di area supply. Coba kita lihat kalau di area supply sekitar di sini itu sekitar 1:1,7, 1,7. Jadi lebih baik ya dibanding dengan entry di fair value gap yang tadi. Nah,
seperti yang saya sudah sampaikan, jika memang Bapak Ibu cocok dengan setupnya dan Bapak Ibu ketahanan dananya kuat, ketika masuk area fair value gap pun itu sudah bisa sell. Nanti kalau terkoreksi sampai ke area supply nanti bisa layering atau averaging. Nah, itu untuk yang ketahanan dananya cukup atau kuat ya. Tapi untuk yang ketahanan dananya kurang kuat nih, saya pengen yang risknya lebih aman ya. Berarti kita entry-nya di area supply saja, tidak perlu di area value gap-nya. Nah, kalau ini kita mendapatkan risk reward-nya itu 1:1,7. Jadi lebih baik ya. Ini untuk risk-nya sekitar, sebentar ya. Ini untuk risk-nya sekitar 194 pip. Dan untuk TP-nya itu sekitar 350 pip. Jadi ya cukup baik ya, dan emang panjang karena saya mengambilnya di time frame H1 nih. Kenapa juga saya ambil di time frame H1? Karena hari ini ada news juga. Jadi kalau scalping takutnya malah keseret nih, lagi ada news seperti ini, apalagi nanti newsnya cukup penting, ada speak dari Powell. Makanya saya coba dengan setup yang agak lebar ya, agak panjang, karena untuk menjaga agar terhindar dari keseret saat news gitu. Oke, mungkin Bapak Ibu mau di screenshot dulu, silahkan. Untuk goldnya bisa dijadikan acuan untuk nanti Bapak Ibu open posisi. Cuman ya saya kembalikan lagi, untuk open posisi adalah pilihan masing-masing, resikonya juga resiko masing-masing, nanti disesuaikan dengan cara trading Bapak Ibu dan manajemen risiko Bapak Ibu masing-masing ya. Karena ada yang siap dengan resiko 200 pip, 300 pip, cuman ada juga yang siapnya di bawah itu, jadi disesuaikan saja ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan lagi silahkan, saya tunggu, atau mungkin dari Bapak Ibu ada request untuk pair-pair tertentu yang Bapak Ibu tradingkan. Oke ya, untuk gold sudah cukup jelas ya. Jadi secara keseluruhan sih kalau saya lihat USD masih menguat. Tinggal kita menunggu nanti dari speak-nya Powell, apakah dia akan pidatonya itu bernada hawkish atau dovish. Kalau hawkish tentu akan makin menguatkan USD ya. Tapi kalau dovish ya kemungkinan akan melemahkan dan akan terjadi pembalikan arah. Makanya kita harus selalu pasang SL dan TP, terutama SL ya, karena membatasi kerugian kita gitu. Dan saya ingatkan sekali lagi, walaupun ada news dan kita sudah ada posisi, SL itu lebih baik tidak digeser-geser. Jadi kita dari awal sudah meresikokan sejumlah SL itu, jadi tidak perlu diperbesar lagi. Oke, ada dari Pak Andri lagi ya. Pak Andri, kalau fair value gap itu seperti apa Pak? Oke, biar oke. Pak Thomas, saya izin di mute dulu ya. Oke, Pak Andri, jadi untuk fair value gap itu, saya hapus dulu. Nah, seperti contoh yang ada di sini ya, saya membuat fair value gap di area ini. Fair value gap itu dapat terjadi nih dari candle. Biasanya ada 3 candle formasinya tuh untuk fair value gap. Nah, dari 3 candle ini candle turun semua, candle bearish semua ya. Saya hapus dulu yang ininya biar lebih mempermudah. Oke. Nah, dari 3 candle ini saya juga kurang pas nih.
Nah, kita ambil Pak Andri dari candle pertama karena ini candle turun atau candle bearish ya, kita ambil yang ekor paling bawahnya nih dari candle yang ini ya. Dari candle yang ini kita bisa ambil ekor yang paling bawahnya. Ini ada candle yang cukup impulsif. Nah, dari candle yang ketiga kita ambil atasnya, ekor atasnya. Nah, jarak antara eh, ekor dari candle yang pertama dan yang ketiga itu merupakan yang dinamakan fair value gap, Pak Andri. Jadi gap itu adalah jarak kan. Nah, jarak ini jarak dari mana? Jarak dari formasi candle ini. Begitu juga dengan candle naik. Coba kita cari di uh, yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya. Oke. Nah, seperti ini Mandri. Ini kalau untuk yang candlenya bullish atau candle naik ya. Nah, ini eh, ada formasi candle juga. Ini candle bearish, candle bullish ya, mohon maaf. Nah, kita bisa lihat di sini ini di kalau candle bullish berarti kita ambil dari candle pertama itu di ekor atau di badan atau body candle yang paling atas dan ditempatkan di body candle atau ekor yang bawah di candle ketiganya. Nah, oke, setelah kenaikan ini, kurang terlihat ya ininya ya. Coba saya ganti warnanya atau saya kita pakai warna apa ya? Kita pakai warna hijau aja ya. Untuk fair value gap kita coba pakai warna hijau biar lebih jelas. Sebentar, saya tebalkan dulu. Oke. Nah, bisa dilihat ini dari candle yang ini kita ambil di atasnya. Selanjutnya ada candle impulsif naik juga dan ada candle naik lagi kita ambil di ekor bawahnya dan ini merupakan gapnya. Ini fair value gapnya itu Pandri. Nah, seperti kita lihat fair value gap ini akan terisi biasanya. Nah, terisinya cepat atau lama itu eh, kita tidak bisa menentukan yaitu bagaimana market berjalan. Cuman kemungkinan besar akan terisi. Seperti ini. Di sini juga sudah terisi ya. Nah, kemudian naik lagi karena mengisi gap itu bukan berarti harus tertutup semuanya. Jika candlenya masuk sedikit pun itu nanti disebutnya itu sudah fill order ya, sudah terisi. Nah, langsung naik lagi. Tapi ini kembali lagi ada tahanan yang cukup kuat, order block yang cukup kuat di 2000 sekitar 2000-an. Jadi dia tidak mampu menembus itu, akhirnya turun lagi. Nah, ini juga nih di sini ada gap lagi nih. Dan itu juga sudah terisi oleh yang ini ya. Seperti itu. Jadi fair value gap itu bisa diambil dari formasi tiga candle nanti dibiasakan mungkin untuk Pak Andri dan teman-teman lainnya begitu melihat candle oh ini candle bullish atau candle bearish kita lihat oh apakah ada gapnya atau tidak. Biasanya kalau ada gapnya harga cenderung akan kembali ke mengisi untuk gap itu gitu. Bagaimana Pak Andri? Cukup jelas. Oke, terima kasih Pak Yogi. Sama-sama Pak Andri. Mungkin nanti kita akan lebih jelasnya lagi di webinar ya. Kita nanti coba akan bahas tentang apa itu fair value gap, apa itu supply demand, bagaimana cara menentukannya. Mungkin nanti akan dibahas juga. Dari Pak Joko ada grup edukasinya nggak Pak? Oh ada Pak Joko. Nanti Pak Joko tinggal hubungi aja ke yang mengundang di sini. Nanti ada grup edukasinya ya. Selain itu nanti juga akan ada webinar atau materi edukasi khusus untuk member, Pak. Jadi ke depannya akan seperti itu. Jadi untuk Bapak Ibu semua dari sekarang jika emang cocok di sini kan dari Pak Deden, Pak Rino, saya juga kebanyakan menggunakan smart money konsep. Cuman untuk saya ya
agak dipersingkat aja, diperingkas aja karena smart money konsep itu cukup luas juga. Nah, jika cocok dengan konsep itu, dengan teknik itu, bisa juga nanti gabung ke grup kita. Nanti ke depannya akan ada edukasi khusus member. Seperti itu. Jadi jangan sampai ketinggalan nih yang kira-kira merasa cocok. Langsung saja ya hubungi ke kontak yang mengundang Anda ke sini. Nanti bisa dibantu oleh mereka ya. Oke, ada pertanyaan lain? Jika Anda masih ada pertanyaan, silakan bisa tulis di kolom komentarnya. Jika tidak, sebentar lagi saya akan tutup nih kalau tidak ada pertanyaan lagi. Karena sudah mau jam 11 juga ya. Oke, saya ingatkan lagi untuk besok juga ada morning talk bersama Pak Rino sama Coach Rino. Nanti di hari Jumat juga ada lagi. Eh, Hari Jumat nanti sama saya lagi untuk morning talk-nya ya. Dan di hari Selasa nanti ada webinar untuk membahas tentang materi. Itu nanti materinya akan diisi oleh Pak Rino. Jadi untuk Bapak Ibu semua silakan hubungi lagi untuk kontak personnya ke orang yang sudah mengundang Bapak Ibu untuk masuk di Zoom kita hari ini ya. Nanti akan dijelaskan secara detail. Oke, ada yang ini nih. Pak Budi, ada yang mau ditanyakan mungkin Pak Budi? Ini soalnya lagi open mic nih Pak Budi. Ya, nyimak aja dulu Pak. Nyimak aja dulu. Baik Pak Budi, mudah-mudahan bermanfaat dan membantu ya Pak Budi ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk sesi webinar atau morning talk kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi saya ingatkan yang saya sampaikan di sini adalah bersifat analisa. Jadi bukan rekomendasi untuk entry posisi Bapak Ibu sekalian ya. Untuk entry posisi itu dapat disesuaikan dengan cara trading dan manajemen risiko Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk selanjutnya nanti akan ada lagi acara-acara ke depannya. Jadi tetap bergabung dengan kita, bisa hubungi kontak personnya. Oke, paling itu aja dari saya. Semoga profit kita dilancarkan untuk hari ini. Akun-akunnya terus berkembang, terus grow, dan tidak lupa juga semoga selalu diberikan kesehatan untuk kita semua dan dimudahkan dan dilancarkan dalam segala urusannya. Oke, baik. Cukup sekian, saya Yogi mewakili tim kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Wabihal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali.